Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuditya Emre Nandra dengan NIM 2107110516 dan di sini saya akan memberikan tutorial tentang pembuatan use case diagram dan activity diagram. Baik, yang pertama langsung saja kita akan membuat use case diagram. Pertama kita buat dulu kontainer untuk sistem yang akan kita buat. Lalu kita beri nama. Di sini saya akan membuat aplikasi sistem informasi akademik. Di aplikasi sistem informasi akademik ini ada 3 aktor yang terlibat. Yang pertama yaitu mahasiswa, lalu dosen, dan admin. Di aplikasi sistem informasi akademik yang akan kita buat terdapat 4 fitur utama. Di sini kita buat use case-nya 4 use case untuk fitur utamanya. Yang pertama yaitu login, lalu informasi akademik, pengisian kartu rencana studi, dan input nilai. Ini adalah 4 fitur utamanya. Mahasiswa bisa login ke sistem. Mahasiswa bisa mengakses informasi akademik. Mahasiswa bisa mengisi kartu rencana studi. Sedangkan dosen bisa login ke sistem. Dosen bisa menyetujui pengisian kartu rencana studi dari mahasiswa. Dan dosen bisa menginput nilai. Untuk admin bisa memantau pengisian kartu rencana studi dan juga memantau input nilai. Di fitur login itu ada beberapa fitur tambahan lagi seperti verifikasi password, yang berupa include. Jadi ketika kita login ke dalam sistem, include akan selalu dijalankan. Yang berupa di sini adalah verifikasi password. Jadi setiap kita akan login akan menjalankan verifikasi password. Kita beri label include-nya. Lalu ada lagi fitur pada login yang berupa menampilkan login error.
Menampilkan login error ini tidak selalu terjadi karena hanya terjadi apabila user itu menginput username atau password yang salah. Jadi, karena dia tidak selalu terjadi, kondisional, maka itu termasuk dalam extend. Di pengisian kartu rencana studi dan input nilai itu ada sebuah fitur tambahan, yaitu verifikasi pengisian sesuai jadwal. Jadi pengisian kartu rencana studi dan input nilai itu tidak bisa dilakukan setiap saat, melainkan ada jadwalnya sendiri. Jadi apabila jadwalnya tidak sesuai, maka user tidak bisa mengisi kartu rencana studi maupun menginput nilai. Maka setiap kali menjalankan pengisian kartu rencana studi dan input nilai harus menjalankan verifikasi pengisian sesuai jadwal, dan karena hal itu maka ini termasuk ke dalam include. Nah, di dalam input nilai itu ada fitur tambahan yang dimana input nilai ini merupakan fitur general, sedangkan dua input di bawahnya merupakan fitur tambahan, fitur spesifik yang berupa input nilai semester pendek dan input nilai semester reguler. Karena dua hal ini, yaitu generalisasi dan spesifikasi, maka hubungan antara input nilai dengan input nilai semester pendek dan input nilai semester reguler adalah generalisasi, yang ditandai dengan garis putus-putus tanpa panah. Generalisasi. Ini adalah fitur dalam sistem informasi akademik yang merupakan yang memiliki extension point, yaitu poin yang dapat di-extend. Mahasiswa dapat mengakses fitur itu, yaitu fitur mengatur biodata yang di dalamnya terdapat extension point bantuan profile. Kita beri keterangan yang simbolnya berupa seperti kertas catatan atau note.
Catatan ini berisi apabila mahasiswa menekan tautan bantuan, maka pergi ke halaman bantuan profile. Kita beri tanda garis putus-putus tanpa anak panah. Baik, jadi ini adalah use case diagram yang telah kita buat untuk aplikasi sistem informasi akademik. Selanjutnya kita akan membuat activity diagram. Pertama kita buat state startnya, simbol start yang ditandai dengan bulat penuh dan berwarna hitam. Lalu state yang pertama adalah memasukkan nama pengguna dan password. Kita beri kondisi yang ditandai dengan belah ketupat. Kondisi yang pertama yaitu perintah untuk memasukkan ulang nama pengguna dan password. Aktivitas ini hanya dijalankan apabila user memasukkan nama pengguna atau password yang tidak valid. Kita beri keterangannya. Selanjutnya diberi lagi kondisi
untuk mengecek apakah percobaan pengisian username dan password itu masih ada. Apabila percobaannya masih ada, sisa percobaannya masih ada, maka akan kembali lagi ke perintah masukkan aktivitas masukkan nama pengguna dan password. Tapi jika percobaannya sudah habis, maka pengguna tidak bisa lagi memasukkan nama pengguna dan password, dan pengguna tidak bisa masuk ke sistem. Jika nama pengguna dan password yang dimasukkan valid, maka pengguna bisa memilih menu utama yang terdapat di dalam sistem. Ini adalah aktivitas ketika pengguna memilih menu pengisian KRS. Ketika mahasiswa melakukan pengisian KRS, maka mahasiswa diberikan oleh dua pilihan, yaitu apakah mahasiswa akan mengulang mata kuliah atau mengambil mata kuliah baru.
Setelah memilih mata kuliah yang akan diambil, selanjutnya mahasiswa akan melihat informasi mata kuliah yang akan diambil. Setelah melihat informasi mata kuliah yang akan diambil, selanjutnya aktivitas selanjutnya adalah pengecekan sisa SKS. Apabila SKS yang tersisa mencukupi untuk mengambil mata kuliah tersebut, maka mata kuliah tersebut berhasil diambil. Dan sebaliknya, apabila SKS yang tersisa tidak cukup untuk mengambil mata kuliah tersebut, maka mata kuliah tersebut tidak bisa diambil. Jika SKS-nya mencukupi untuk mengambil mata kuliah tersebut, maka mata kuliah berhasil diambil. Selanjutnya, user bisa memilih untuk keluar dari menu atau mengambil mata kuliah yang lain.
Jika mahasiswa memilih mengambil mata kuliah lain, maka akan kembali ke bagian atas, yaitu ke bagian memilih pengisian KRS dan mengulangi lagi langkah-langkah atau aktivitas yang terjadi selanjutnya sampai sampai user tersebut keluar dari menu. Baik, sekianlah tutorial dari saya tentang pembuatan use case diagram dan activity diagram untuk aplikasi sistem informasi akademik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.